Selamat pagi adik-adik asuhan dan Indria. Wah, selamat datang kembali di sekolah minggu kita. Walaupun sekarang masih online terus, tapi kita tetap semangat, tetap bersukacita ya. Apa kabar pada pagi hari ini? Wah, kiranya semuanya pada pagi hari ini tetap semangat, tetap sehat ya, dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Wah, sekarang kita udah masuk nih di bulan Oktober. Wah, luar biasa ya, serasa baru kemarin ya, bulan September. Sekarang udah aja kita masuk ke bulan Oktober. Nah, kita saat ini mau mulai sekolah minggu kita. Namun, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, yuk adik-adik asuhan dan Indria, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersama-sama mengikuti sekolah minggu kita saat ini. Yuk, sebelum kita memulai sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bersama kembali untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kasih Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk, adik-adik asuhan dan Indria, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ikuti gerakannya Kak Sepri ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik Indria, asuhan dan Indria, tadi ada yang belum berdiri ya? Masih ada yang duduk, diam. Yuk kita bersama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bergerak untuk Tuhan dong. Semangat dong. Nah, bulan kemarin udah September. Sekarang kita udah masuk nih bulan Oktober. Wah, sangat cepat ya waktu itu berlalu. Tiap hari, tiap jam, waktu akan terus berputar, dan waktu tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun bulan boleh berubah, hari boleh berganti, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita, bahwa kasih Tuhan tetap sama dari sekarang dan sampai selamanya. Yuk, adik-adik asuhan dan Indria, kita bernyanyi, kita menyanyikan lagu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Nah, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk ya. Duduk yang tenang, duduk yang manis. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa ya kepada kita hari ini? Yuk, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau bernyanyi lagu pujian Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku,
Selamat pagi adik-adik kelas asuhan dan India. Senang sekali Kakak Muli di pagi hari ini bisa menemani adik-adik dalam cerita Alkitab di pagi hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah gerak, saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya? Nah, kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Silahkan buka Alkitabnya, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca ya sama-sama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke dalam Moab, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita tentang Rut dan Naomi. Dengarkan ceritanya ya. Elimelek dan istrinya Naomi mempunyai 2 putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di kota Betlehem di Yehuda. Ketika daerah itu dilanda kelaparan, mereka memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka melakukan perjalanan ke tanah Moab yang berdekatan dan menetap di sana untuk hidup. Beberapa waktu kemudian, Elimelek meninggal. Putranya, Mahlon dan Kilion, menikah dengan wanita-wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Namun, tragedi terulang kembali. Kedua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal di Moab. Jadi, tinggal 3 orang janda, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi orang-orang di Betlehem, Naomi memutuskan untuk kembali. Lalu ketiga janda itu, Naomi, Rut, dan Orpa, mengemasi barang-barang mereka. Lalu Naomi memberitahu 2 orang menantunya. Kata Naomi, "Kembalilah ke rumah ibumu sendiri. Kiranya Tuhan menunjukkan kebaikan yang sama seperti yang telah kalian tunjukkan kepada suami kalian. Dan kiranya Tuhan memberikan suami yang baik untuk kalian." Lalu Naomi mencium Rut dan Orpa, dan mereka menangis dengan keras. Kata mereka, "Kami ingin ikut bersamamu saja, Ibu." Kemudian kata Naomi, "Tidak, kalian harus pulang. Kalian bisa menikah lagi." Rut dan Orpa menangis dengan sedih. Kemudian Orpa berpamitan kepada Naomi dan pulang ke rumah ibunya. Akan tetapi Rut memegang Naomi dan tidak mau melepaskannya. Kemudian Naomi berkata kepada Rut, "Orpa telah kembali kepada bangsanya. Kamu juga, Rut, kembalilah seperti Orpa."
Jangan desak saya untuk meninggalkan ibu. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Dan di mana engkau mati, aku akan mati bersamamu. Akhirnya, Ibu Naomi sadar bahwa Rut bertekad untuk tinggal bersamanya. Kemudian, mereka berdua berangkat ke Betlehem. Akhirnya, Rut dan Naomi tiba di Betlehem. Kedatangan mereka membuat warga ramai berdatangan. Dan Rut, Naomi hidup bersama. Rut sangat menghormati Naomi seperti ibunya. Rut sopan kepada mertuanya. Adik-adik, nah kita sudah mendengarkan cerita Ibu Rut dan Naomi. Hari ini kita belajar beberapa hal dari sosok Ibu Rut. Ibu Rut adalah seorang yang setia kepada Ibu Naomi. Ibu Rut tidak meninggalkan Ibu Naomi dalam kesusahan, ya. Dan bukan hanya itu, adik-adik, Ibu Rut juga percaya kepada Tuhan. Apa yang dipercayai Ibu Naomi, Ibu Rut juga percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga mau agar adik-adik semua atau agar kita yang sudah percaya kepadanya tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Kita juga harus rajin apa lagi? Rajin melakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan kalau kita ada atau contohnya ada teman kita yang dalam kesusahan, ya, terus kita meninggalkan teman kita. Kita tidak mau bertanya kepada teman kita apa yang sedang dialami. Ya, kita harus bertanya, dan saat teman kita dalam kesusahan kita harus setia kepadanya untuk mendampingi dia. Nah, adik-adik juga kita setia juga kepada siapa lagi? Kepada ibu guru kita di sekolah. Nah, adik-adik sekolah sekarang kan sekolah, jadi adik-adik harus setia kepada ibu guru dengan mengerjakan tugas, apalagi dengan belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dan kita juga harus setia kepada papa mama kita. Dengan apa? Kita harus dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh mama papa kita di rumah. Kita juga harus sayang sama mereka. Dengan sayang itu artinya bahwa kita setia. Siapa lagi yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dengan setia kepada kakak adik kita, terus setia kepada keluarga kita, dan terlebih kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, maka kita bisa setia juga kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Adik-adik sekolah minggu Asuhan dan India pasti bisa melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Nah, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 kita baca, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Nanti adik-adik hafal, ya. Minta tolong sama papa mama supaya pada saat adik-adik menghafal ayat hafalan, nanti mama bisa melihat apa
adik-adik sudah bisa menghafal. Kalau salah pasti papa mama tolong untuk memperbaiki. Demikian saja adik-adik sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita tetap semangat, kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kami bahwa kami harus setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya kepada orang-orang di sekitar kami, setia kepada mama papa kami, setia kepada kakak adik kami, dan setia kepada teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menolong kami dalam melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.